Kabupaten Tangamus. Yang kami hormati Bapak Stephen, Direktur Sejahtera Pangan Selaras Indonesia, Jakarta. Yang kami hormati Bapak Frans Tambunan, Direktur PT Tani Agro Niaga. Yang kami hormati Bapak Yuli Edi Subagio, pendamping SRG, beliau adalah dari pensiunan Bapeti. Yang kami hormati Bapak Winanda Yoga, General Manager PT Tani Agro Niaga Indonesia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka audiensi dari bapak-bapak dari Pak Stephen, Pak Frans Tambunan dan tim. Terima kasih atas kunjungannya untuk membawa keberkahan pada acara kita siang hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan meter persegi yang mana pemanfaatan ini sudah lama tidak kita manfaatkan. Dari tahun 2020 COVID tidak kita manfaatkan, dan alhamdulillah ini ada rencana investasi untuk sewa SRD kita di Pulau Panggung, Kabupaten Tangamus. Mempersingkat waktu, sebelum arahan Pak Bupati, nanti Pak Sekda, kami persilakan dari perwakilan atau dari Pak Pak Yuli Eko Subagio untuk memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan Bapak Ibu dari SKPD terkait. Ya, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu. Saya jujur saja mendapat berkah itu kecepatan untuk berkomunikasi dengan teman-teman daerah, Pak. Cepat sekali. Nama saya Pak Yes, Pak. Lebih enak memanggil Pak Yes. Panjangnya panjang sekali, Yuli Edi Subagio. Saya adalah mantan pegawai dari Kementerian Perdagangan, unit di bawah Bapeti yang secara teknis menangani sistem bersih gudang. Sekarang saya sudah purna, kemudian saya mengabdikan untuk menjadi pendamping, mungkin bahasa sederhananya konsultan gitu ya. Tapi aku malu-malu ngomong konsultan gitu ya, ruwet gitu kan. Swasta untuk tembakau dan kopi, dan sudah beroperasi dengan baik dan bahkan diberikan oleh bank 10 miliar untuk disalurkan kembali. Nah, tujuan kami datang ke sini karena saya punya pengalaman banyak di resi gudang, bukan di Lampung saja, Pak, di seluruh Indonesia, Pak. Baik gudang pemerintah 120. Mungkin kita evaluasi unit yang dipersiapkan tidak bagus, tapi Natar dengan Candipuro, Kamus Selatan masih beroperasi dengan baik, gitu kan. Nah, saya punya pengalaman panjang termasuk Tanggamus, Pak, gitu kan. Sampai peresmian saya mendesain bagaimana terbit dari gudang, menyiapkan ekosistem dan sebagainya. Siapanya, gitu kan. Memang gudang semua yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan diberikan kepada daerah. Pertama tahun 2009-2010 yang saya tangani dari perencanaan, kemudian saya ke teknis, itu masih on top Jakarta, kemudian diserahkan. Nah, kalau DAK automatically menjadi aset daerah, kan? Menjadi aset daerah. Tapi peruntukannya adalah peruntukan SRG, bukan untuk hal-hal di luar SRG. Karena banyak pihak, karena informasinya tidak masuk, kadang-kadang dijadikan gudang pemerintah dan dekat sekali. Bagaimana kita mengoptimalkan, ya, mengoperasikan gudang yang sekian tahun dibangun ini tidak beroperasi. Nah, dengan pengelola gudang itu masuk tujuan kami. Itu mungkin, Pak. Ya, yang mudah-mudahan nanti dengan diskusi yang kita lakukan ini kita mendapatkan titik temu. Ya, kami juga memberikan perbandingan dengan daerah-daerah lain. Demikian mungkin prolog dari awal untuk menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yes beserta seluruh rombongan, ya, Pak Stephen dan yang lain, Pak Asdua beserta seluruh jajaran dari Petra. Pertama tentunya terima kasih ya, selamat datang kepada Pak Yes dan seluruh jajaran yang telah berkenan. Nanti kita bersilaturahmi dan atas keinginan bapak-bapak semua, karena memang kita ada bidang itu juga perlu
Jadi flashback ke belakang Pak, walaupun gudang kami di Lampung, kemarin kami lebih banyak dapat kopi dan kakao Karang Padang. Itu dari luar Lampung Pak. Karena apa? Masalah petani kita di sini kualitas pasca panennya kurang. Nah inilah yang kami sekarang bekerja dengan petani-petani sekitar untuk bisa mengimprove. Alhamdulillah tahun ini pasokan kami hampir semua dari Lampung sudah Pak. Baik itu kakao maupun kopi. Nah kebetulan saya kenal Pak Ye sudah cukup lama. Jadi saya juga dulu direktur di PT Food Cipinang Jaya yang membawa pasar di Cipinang. Jadi dulu SRG beras yang beliau. Waktu saya di BMI juga kita pelopor SRG gula Pak. Dengan tahun kelima seperti itu. Dan nanti juga di aset juga kita memang sudah tercatat SRG kita ini memang menjadi bagian, ada diskusinya juga per tahunnya, kira-kira seperti itu. Mempersingkat waktu, arahan dari Pak Bupati, kami persilakan. Pak, yes Pak. Pokoknya kalau di SRG yes saja Pak. Kalau Pak Yes itu sama dengan Pak Iya. Nggak ada no-nya ya Pak ya. Pak Oke. Dan saya hormati Pak Stephen, kita kesehatan, dan Pak Rinanda. Pak Trans, Pak Pran ya. Pak Pran yang baru di mana-mana Mana-mana kita bekerja sama. BMI kemarin juga ada. Ada di mana-mana. saya terima kasih sekali. Jadi sebetulnya sangat kita perlukan untuk kerjasama antara swasta dengan pemerintah. Karena ke depan betul-betul potensi yang ada di kampus ini akan kita gali. Saya kira kalau untuk menggali potensi yang ada di kampus itu akan sangat itu untuk kalau kita berkontribusi bahwa Bapak sebagai pengusaha bisa mengelola gudang ya, mengelola gudang. Nanti. Nah lalu kalau yang mengelola gudang itu mengelola gudang pengertiannya yang PT yang menampung barang-barang yang akan simpan di situ apakah termasuk mengelola gudang ini maksudnya? Bukan. Tapi ada tim pembinaan petani juga. Ada Kita tim kerjasama pembinaan dengan petani. koperasi sama kelompok tani. Ada tim kami khusus untuk Betul. mengajari on farmnya. Betul dari petani itu ya, betul. Itu yang saya maksud ya. Nah, terus petani, saya sepakat seperti itu. Kalau memang ada seperti itu, mudah-mudahan bisa berjalan, bisa kerjasama kita. Tapi supaya ketahui bahwa kita punya perencanaan di dalam ke depan ini. Petani ini betul-betul kita akan angkat. Jadi potensi pertanian yang ada di pertanian di tanaman tindakan kita berdasarkan hasil kajian. Itu nanti kajian dan jangka panjangnya ke depan untuk pertanian ini saya inginkan, yang saya angan-angankan, yang saya ikutan rencanakan itu bahwa bukan hanya kita hanya bisa memproduksi bahan pokoknya, bahan ininya. Tapi kalau bisa keluar dari Tegabus itu memang sudah barang jadi yang saya sepakat orang. Nah itu makanya seperti sekarang salah satu contoh ada Nestle ya, Nestle yang ada itu sekarang diambil alih, ya Pak, ambil bahan bakunya, mereka bawa keluar. Nah, saya nggak tahu diproduksi di mana sehingga itu ada. Kadang-kadang kita sendiri yang makan itu hasil produksi mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, itu jadi kita bahan bakunya yang terlibat yang mendapatkan hasil, mendapatkan dampak itu hanya petani dan ini, tapi masyarakat sekitarnya tidak terlibat. Nah, yang saya inginkan itu semua modalnya dari tempat kita, yang dari kita, nanti juga masyarakat sekitarnya akan mendapat dampaknya. Kami minta supaya itu jangan di Surabaya atau dimanapun, tolong buat di bahan bakunya, karena bahan bakunya terhapus. Tapi kalau nggak siap,
Ya kenapa enggak, kita masih siap buat. Pasti ada investor yang lain yang akan siap membuat di sini. Sepanjang kita bisa berikan kejelasan, sepanjang itu. Makanya saya berharap ke depan kita bisa berkolaborasi untuk menyelidiki betul-betul tanaman apa yang pas untuk itu. Dan kita paksakan. Karena itu seperti kita ketahui bahwa Tanggamus ini adanya itu kan oleh Gunung Tanggamus dan itu betul barisan subur sekali, subur sekali. Jadi kalau itu cuman enggak, saya mau lihat tuh mau dibawa kemana itu barang-barang di gudang itu. Gitu. Kalau memang betul-betul orang Tanggamus, ya kenapa enggak terusin nanti kan gitu. Enggak, wajar aja lah kita enggak ini. Kita profesional aja. Jadi insya Allah nanti kita ini ke depan, saya terima sekali Pak saran-saran Bapak sebagai ini tokoh yang itu dapat memberikan menginisiasi kita untuk berbuat sebagai Tanggamus. Tapi yang pasti Tanggamus ini saya yakinkan bahwa potensinya sangat besar sekali. Apapun yang kita inginkan. Tapi saya berharap ke depan itu betul-betul kita akan tanaman-tanaman yang berorientasi untuk ekspor seperti Nestle apa itu kan ekspor kopi, coklat itu kan bisa diekspor semua. Tapi kita ekspornya sudah jadi di sini. Nah, nanti kita usahakan jadi pabrikan ada di sini. Jadi nanti dampaknya untuk masyarakat kita sebagai tenaga kerja, sebagai ini kita dapat. Sebagai misalnya pajak itunya ya itu dapat PAD kita. Untuk masyarakat sekitar CSR-nya ya kan Pak, CSR-nya corporate social responsibility-nya jadi kita dapatkan dari situ. Nah jadi semua itunya ada yang bisa menikmati orang kita. Kalau sekarang ini kan diambil kopinya yang punya kopi aja yang dapat duit ya. Baik gitu kan. Jadi selama-lamanya panjang aja itu. Oke, saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi terima kasih Pak ya semua atas kehadirannya, atas saran dan ininya, ya kontribusinya dalam rangka untuk membangun Tanggamus ke depan, khususnya di bidang pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rencana sewa, nggak bisa 5 tahun ini Pak. Ya, sampai ke Bupati tadi 1-2 tahun, 2 tahun lah udah maksimal. Jadi kita disampaikan Bupati pengen dilihat dulu seperti apa nanti. Takut ini 5 tahun malah bukan jadi SRG Pak. Yes, takutkan itu tadi kan bukan. Insya Allah saya Kawal ya. Ya. Nah ini hadir nanti secara teknis. Ya, secara teknis nanti dengan bagian kerjasama. Tapi ada MOU Ibu Mariam ini yang baju kuning. Nanti ada bagian hukum terkait dengan rencana perjanjian. Nanti ada Ibu Retno, ada Pak Doni perencanaannya, Pak dan ada dari satu pintu kita. Tapi ini MOU dulu, nanti yang harus kita bahas secara teknis ini Pak Bupati ini mungkin kesepakatan untuk sewa, harga sewanya gitu. Ya, bukan di ruangan ini nanti Ibu Retno bisa lapor Pak Sekda ke Pak Sekda ke Pak Bupati. Ya, secara teknis nanti melibatkan bagian kerjasama sama bagian hukum dan Bapak Lidah. Ya, di keuangan juga hadir Pak Andre ya. Dan BPKD terkait dengan aset. Artinya kita tidak menyalahi aturan yang ada. Karena kita juga sudah ada appraisal juga Pak, yang sewa tahun pertama, kedua, sampai 5 tahun itu sudah ada harganya kan. Tapi nanti bisa didiskusikan. Itu sementara dari kita. Ya. Sedikit 2 menit sebelum jadi tolong kalau saya berpindah Bapak dari sisi sebelum berkalah MOU, saya coba mengingatkan Pak Bupati kita pasti punya bisnis plan. Jadi sebelum mengarah cepat ke MOU kerjasama, alangkah lebih baiknya disampaikan bisnis plannya seperti apa. Karena harapan Pak Bupati bukan hanya sebatas penambahan stok gudang Bapak. Pak Bupati concern terhadap masyarakat Tanggamus Bapak. Jadi mohon izin Bapak kita siap Pak Bupati sebelum MOU kita lihat dulu seperti apa bisnis plan. Jadi apakah stok itu gudang itu bukan kita seuzon bukan, tapi ya, artinya kita punya planning Bapak. Mungkin itu kami siap di Bapak kalau misalkan sama Bu Retno, saya
Bupati juga siap, tapi pastinya bukan hanya untuk kemudian Bapak, tapi kemudian seluruh masyarakat Tanggamus. Mungkin itu Pak Bupati, sebelum menuju ke arah sana perlu perkenalan sedikit saja di Bapak Lidah Bapak sama boleh Pak. Mungkin terima kasih Pak Bupati. Bupati, salam kenal, saya Sastra Agus, tapi berharap sih kegiatan 2019 sudah masuk Tanggamus, tapi di kami belum tahu. Kalau bicara kelompok tani, proses pembakarannya ada di pertanian, dan kita saling jaga pengalaman, jangan sampai pengalaman seperti KUB, X itu terdampak dengan Tanggamus akan merusak Tanggamus. Sehingga berkenan kalau tadi bisnis plan-nya, kalau kami secara dinas teknis itu perlu tahu di mana areanya seperti itu. Jadi dia bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Pak Sekretaris Nakun. Ada 18 komunitas ini harus masuk SRG ini. 27 27 ya. tambah yang terakhir ada Pinang sudah masuk. Pinang Karagena, agar-agar mengungkap dengan satu. Kebetulan saya kita nggak ada di alhamdulillah. Nggak ada yang Pak. Iya, Lampung Timur, Lampung Tengah, ya saya. Dengan peternakan di sini karena sektor kopi yang mau sama kakao, luasan lahan yang ada di Tanggamus ini kalau kopi sekitar 40-an ribu, dengan produksi per hektarnya itu masih di antara 750 sampai 900 kg per hektarnya. Kalau kakao itu sekitar ada luasan 14.000. Bulog itu yang kakao Papandayan yang sudah masuk. Kalau yang di daerah dari Talang Padang masuk sampai Ulu Belu itu ada Olam, ada Nestle, ada juga yang pembinaan ke kelompoknya itu GIZ. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kami sangat setuju karena ini adalah salah satu peningkatan nilai investasi yang ada di Kabupaten Tanggamus pada tahun ini. Nah, harapan kami juga bahwa produk yang ada di Tanggamus itu memang lebih baik dari produk luar, Pak. Karena kami yakinkan seluruh hasil bumi terutama yang ada di Tanggamus itu lebih bagus punya kami, karena punya kami sudah Nestle yang beli gitu. Jadi itu kami yakinkan kepada bapak-bapak yang ada di luar bahwa produksi yang ada di Tanggamus itu baik gitu. Kemudian harapan kami juga selain berinvestasi mungkin menarik tenaga kerja, kemudian pemanfaatan warga lokal untuk menjadi karyawan di perusahaan lokal gitu. Mungkin harapan kami. Kemudian masalah perizinan karena memang ini sudah punya pemerintah, nanti tinggal diatur dengan pihak bagian kerjasama untuk legalitas penyewaan gudang. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan di wilayah Temanggung. Tadi mungkin disinggung mengenai masalah pemberdayaan atau memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar, dan saya pun akan memanfaatkan yang namanya hasil alam yang ada di sekitar itu. Dan saya akan lebih concern terhadap para petani ya Pak, karena banyak sekali setelah kami turun itu petani-petani itu mengeluh, ujungnya nanti mengeluhnya tidak bisa dijual, barangnya disimpan di rumah. Contoh saat ini di Temanggung itu tembakau banyak di rumah Pak. Begitu kami datang, Pak kami belum stok, udah masuk ke sini. Akhirnya terbantu. Mereka mau, ini kan musim tanam tembakau. Nah kami harap juga seperti itu untuk di wilayah Tanggamus. Nanti juga kami biasanya akan turun. Nanti itu sering terjadi NPL. Gara-gara dia pinjam online, begitu BI checking nggak bisa masuk. Masuklah ke tanya supaya kita bisa bantu sana. Nah nanti pengembangan seperti yang lainnya, contoh perhatian lah untuk Bupati, karena oil tobacco ini kan akan mengganggu yang namanya perusahaan besar, jarum dan gula. Nanti itu kami akan lakukan oil tobacco untuk apa? Karena sekarang udah tren orang ngerokok pakai vape atau vape. Oil tobacco itu kan akan membantu petani juga mendapatkan hasil yang jadi mendapatkan hasil kembali. Nah, begitu juga kopi. Kalau nanti ini stuck mentok bagaimana? Nah, ini kan kami harus cari solusi. Pabrik dan usaha kecil yang ada di daerah kita bisa kembangkan. Jadi petani-petani ini bukan hanya cuma jualan, nanti bisa jadi kita kerjakan untuk mereka melakukan hasil yang
jadi hasil jadi gitu. Seperti yang Pak Bupati sampaikan itu arahan kami udah ke situ. Mudah-mudahan kakao bisa lebih. Ya tadi mungkin disampaikan oleh Pak Frans bahwa kita juga bukan hanya jual kakao nanti ke depannya, akan jual butter dan powder. Itu yang akan kami kerjakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Doa kita sama-sama mudah punya kesehatan. Kalau malam, Pak. Insya Allah kalau memang nanti perlu Pak penyamaan persepsi, ini kan kadang-kadang penyamaan persepsinya belum sama. Bagaimana pemahaman SRG, gitu kan? Coba nanti ketika turun ke sini dikumpulkan satu penyamaan persepsi dengan pemangku kebijakan, jangan sampai nanti salah. Baru nanti ke pelaku usaha. Kumpulkan saja, saya siap ngomong 1 jam, 2 jam, tergantung teknisnya. Saya juga sebagai pengajar juga Pak, tetap masih digunakan materi yang saya menggunakan adalah strategi bisnis di SRG. Bagaimana cari duit di SRG gitu loh. Itu intinya. Kemudian kalau memungkinkan lagi, ya dengan pengalaman saya di birokrasi, bisa nggak kita melakukan tata niaga? Tata niaga bagaimana penjualan itu secara transparan. Jadi kan tidak sepihak saja. Misalnya nanti dengan pasar lelang, option market, ataupun nanti dengan kripto atau bitcoin dan sebagainya. Tentu saya perlu dukungan semua pihak. Termasuk komoditas yang lain, tadi lada Pak. Ya kita baru ngomong kopi dengan kakao. Kalau memang lada memungkinkan, nanti kita desain lagi. Yang penting kan pelaku mau. Bagaimana mendapatkan bunga yang murah? Ini tentu kami desain juga. Yang sekarang saya berikan contoh kepada Bapak, sudah terbit PT Spasi 13 resi. 1 orang pembiayaan dengan skema subsidi resi gudang 1 tahun diambil semua 500 juta per petani, bunga 6%. Coba nanti masuk di sini Pak, gitu kan? Kemudian bagaimana tadi Pak Bupati bisa nggak menambah hilirisasi? Paling saya memberikan informasi dulu, banyak di daerah bisa mengolah namanya kakao. Bapak masuk ke Aceh, cokolate itu jadi branding oleh-oleh Pak. Bisa powder kayak Milo, bisa juga kayak Silver Cream. Bisa nanti ke Blitar, varian daripada produknya banyak. Tentu pemerintah daerah bisa studi banding ke situ, kemudian implementasi dengan UKM yang ada. Perbandingan banyak sekali terhadap kakao, kopi juga gini. Nah nanti bagaimana di lapangan, ya kita lihat aja. Tentu banyak informasi yang kami serap lagi. Demikian mungkin tambahan Pak Bupati dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bismillah saja. Nawaitunya adalah nawaitu kebaikan. Ya mudah-mudahan nanti berjalan dan saya akan kawal seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Nanti timnya Pak Bupati yang akan menindaklanjuti acara pertemuan kita pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.